Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our lesson about Indonesian political system, with the topic today political participation. Political participation is the involvement of individuals at various levels in the political system. Michael Rush and Philip Althoff said to see the extent of one's participation in political activities, it can be seen from the hierarchy of political participation as follows. Jumpa lagi kita dalam lanjutan perkuliahan kita dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita membahas dan mendiskusikan tentang partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Menurut Michael Rush and Philip Althoff, untuk melihat sejauh mana keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik, maka dapat dilihat dari hierarki politik sebagai berikut. Number 1, to occupy a political and administrative position. Number 2, looking for political and administrative position. Number 3, active membership of a political organization. Number 4, passive membership of a political organization. Number 5, active membership of a political pseudo organization. Number 6, passive membership of a political pseudo organization. Number 7, participation in general meetings, demonstration, campaigns, etc. Number 8, participation in informal political discussion of general interest. Number 9, voting in general election. Adapun hierarki politik, partisipasi politik yang disampaikan oleh Michael Rush and Philip Althoff, yang pertama di sini maksudnya adalah yang menduduki peringkat pertama dari hierarki. Artinya partisipasi politik yang tertinggi. Yang pertama adalah menduduki jabatan politik dan administrasi. Itu berada di puncak partisipasi politik warga negara atau individu. Yang kedua, pada level yang kedua yaitu mencari jabatan politik dan administrasi. Adapun pada level yang ketiga, keanggotaan aktif suatu organisasi politik. Nomor 4, yaitu keanggotaan pasif suatu organisasi politik. Jadi pada level ketiga dari puncak level partisipasi politik adalah keanggotaan aktif seseorang di dalam suatu organisasi politik. Misalnya di dalam partai politik dia menjadi seorang anggota yang aktif. Sedangkan pada level yang keempat di bawahnya yaitu keanggotaan pasif suatu organisasi politik. Misalnya ada seseorang yang merupakan anggota partai politik tapi dia bersifat pasif, dalam artian dia tidak menjadi pengurus partai atau terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan partai, tetapi dia memiliki kartu keanggotaan sebagai anggota dari suatu partai politik. Selanjutnya dari hierarki
partisipasi politik pada level yang ke-6, yaitu pada level yang ke-7 maksudnya, yaitu kelima ya, yaitu keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik. Yang ke-8, keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik. Nah, kalau tadi pada level ketiga dan keempat adalah keanggotaan aktif dan pasif dari suatu organisasi politik, misalnya dari partai politik, sedangkan pada level yang kelima keenam ini adalah keanggotaan aktif dan keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik. Artinya bukan suatu organisasi seperti partai politik, tapi juga bisa jadi ini adalah organisasi yang memang nanti bermuaranya kepada organisasi sayap ya, organisasi sayap dari partai-partai politik. Artinya mungkin kegiatannya tidak langsung mengarah kepada organisasi politik, bisa saja dia mengarahkan kepada organisasi sosial misalnya, tetapi memang itu merupakan sayap-sayap dari partai politik. Jadi hierarki partisipasi politik pada ke-5 dan ke-6 adalah keanggotaan aktif dan keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik. Selanjutnya, pada level yang ke-7 dari hierarki partisipasi politik adalah partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, kampanye, dan sebagainya. Jadi pada level yang ke-7 ini adalah anggota masyarakat atau individu yang sering mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan rapat umum ya, sering menghadiri berbagai macam rapat umum, tentu membahas tentang kebijakan negara ya, atau tentang program-program pemerintahan negara dan sebagainya. Nah, kemudian juga demonstrasi ya, kegiatan demonstrasi ya, ikut berdemonstrasi misalnya dalam kegiatan demonstrasi itu adalah masih pada di level yang ke-7 dari hierarki partisipasi politik. Jadi kegiatan mengikuti demonstrasi dan sebagainya itu bukanlah suatu puncak dari partisipasi politik, tapi adalah level 7 ya, hampir di bawah daripada level partisipasi politik ya, walaupun demonstrasi sangat riuh ya, tetapi levelnya di level 7. Selanjutnya adalah kampanye ya, jadi mengikuti kampanye dalam satu kegiatan kampanye politik tentunya itu berada di level yang ke-7. Selanjutnya, level yang ke-8 dari partisipasi politik dari hierarkinya yaitu partisipasi dalam diskusi politik informal ya. Jadi mengikuti diskusi-diskusi politik yang bersifat informal itu berada pada level yang ke-8. Sedangkan level yang terakhir yang terendah dari partisipasi politik seorang warga negara atau individu adalah pemberian suara atau voting pada pemilihan umum. Jadi mengikuti pemberian suara pada pemilihan umum itu adalah level yang terendah dari partisipasi politik seorang atau warga negara. Political participation is an organized effort by citizens to elect their leaders and influence the form and course of public policy. This effort is carried out based on the awareness of their responsibilities towards life together as a nation within a country. In this case, political participation is different from political mobilization
namely the mobilization of the masses by political elites to support their interests. Partisipasi politik merupakan suatu usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan publik. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara. Dalam hal ini, partisipasi politik berbeda dengan mobilisasi politik, yaitu usaha pengerahan massa oleh segolongan elit politik untuk mendukung kepentingannya. There are several factors related to a person's participation in political life. Milbratz mentions the following 5 factors. Number 1, because there are stimulus. People want to participate in political life. In this case, the interest in participating, for example, is influenced by frequent participation in political discussion through the mass media or through informal discussion. Number 2, a person's social character factor. This concerns social status, economy, racial groups, ethnicities, and religions. However, the social environment also influences a person's participation, attitudes, and behavior in the political field. People who come from a more rational social environment and respect the values of openness, honesty, justice, etc., will certainly want to fight for the holding of these values in the political field, and for that they want to participate in political life. Number 3, factor personal characteristic of a person. People with social characteristic who have great concern for socio-political economy, problem, etc., usually want to be involved in political activities. Number 4, the factor of political situation or environment itself. A conducive political environment make people happily participate in political life. In a democratic political environment, people feel more free and comfortable to be involved in political activities than in a totalitarian political environment. Number 5, other factors such as the legal requirements for an electoral system and a political party system will affect people participation in political life. Faktor yang mendorong orang berpartisipasi politik menurut Milbratz, yang pertama, karena adanya stimulus, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini, minat untuk berpartisipasi, misalnya dipengaruhi oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau melalui diskusi informal. Yang kedua, faktor karakteristik pribadi seseorang. Orang-orang yang berwatak sosial yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, dan lainnya biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik. 3, faktor karakter sosial seseorang. Karakter sosial menyangkut status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Selanjutnya adalah faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif dan demokratis, orang akan merasa lebih bebas dan nyaman terlibat dalam aktivitas politik daripada dalam lingkungan totalitarian. Yang kelima, faktor lain seperti syarat-syarat legal bagi suatu sistem pemilihan, sistem partai politik suatu negara, ciri kepemimpinan yang dikembangkan, ini akan mempengaruhi partisipasi politik
partisipasi warga negara di dalam kehidupan politik. Ya, partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Jadi, Hilbert mengatakan ada 5 faktor yang menyebabkan orang mau berpartisipasi dalam politik seperti yang telah diuraikan tadi. Jadi, kegiatan partisipasi politik itu adalah kegiatan-kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik dan juga ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Karena setiap warga negara yang aktif dalam atau berpartisipasi dalam kegiatan politik, mereka selalu ingin ikut dalam berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah, apakah itu memberikan masukan, memberikan pandangan, atau memberikan kritik pada pemerintah sehingga menghasilkan kebijakan publik yang baik bagi seluruh warga negara. Selanjutnya, keterlibatan atau partisipasi politik warga negara yaitu ikut menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin pemerintahan, baik itu dalam bentuk mengajukan calon pemimpin, mendukung calon pemimpin, mengkritik calon pemimpin, dan ikut serta dalam memilih pemimpin. Demikian pelajaran kita pada hari ini mengenai sistem politik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami untuk bekal mahasiswa dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa di like and subscribe channelnya dan ditonton agar selalu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi seluruh siswa ataupun siapapun yang mengikuti atau melihat channel ini sebagai channel yang memberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.